Dan perlu Anda ketahui, para orang-orang kafir dunia sekarang, yang kelas-kelas atasnya, yang kaya raya, yang pemuka-pemuka negara-negara besar ya, mereka itu sudah mulai melansir gagasan yang mereka kasih nama The Great Reset. Tolong catat, great itu artinya megah ya, reset itu reset. Anda tahu reset kan? Kalau seandainya HP kita udah mulai macet kan, mesti di reset kan, set ulang gitu. Nah jadi mereka ngumpul Pak di Davos di Swiss tiap tahun sekali. Tahun 2020 kemarin ketika Covid lagi rame-ramenya, bulan Juli mereka ngumpul di Davos nih, orang-orang kaya dunia, Yahudi ya kan, pemuka-pemuka berbagai negara. Terus mereka melontarkan gagasan namanya Great Reset. Dunia udah kacau secara ekonomi gara-gara Covid, dunia udah kacau secara sosial gara-gara Covid ya kan. Maka inilah saat yang tepat untuk melakukan Great Reset, penataan ulang dunia ini besar-besaran. Nah Great Reset itu apa? Ya intinya ini New World Order, One Totalitarian Global Government, pemerintahan global dunia yang totaliter. Tahu totaliter artinya apa? Totaliter itu artinya otoriter ya kan. Jadi nanti nggak ada nih batas-batas negara, udah nggak ada, semua dunia itu jadi satu, pemerintahnya satu Pak, dan semua penduduk dunia harus taat sama titah perintah dari pemerintahan tunggal itu. Nah ini latihannya nih, 3M ini latihannya. Kalau 3M itu pada tunduk ya kan, nah nanti bikin apa aturan-aturan berikutnya gampang ya. Makanya jangan main-main dengan ini nih ya kan. Kalau saya mah niatnya cuma dua, pakai ini supaya kalau ada orang yang parno, kita tetap bisa ngobrol ya kan. Orang parno kan kalau lihat kita nggak pakai ini kan udah jauh-jauh kan gitu, ya udah kita pakai aja demi bisa ngobrol. Karena tugas dai itu adalah ngobrol, ngajak orang ke jalan Allah. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kalau melihat tanda-tanda ada orang-orang yang nantinya narikin 250.000. Nah, orang-orang kayak gini harus diwaspadai nih, ya kan? Nggak rela uang kita keluar untuk mereka, nggak rela. Mending kemana? Ke negara mereka, bukan negara yang katanya ini sedang berlangsung, yang negara pribadi-pribadi, kantong-kantong pribadi. Nauzubillah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, The Great Reset ini disebarluaskan sekarang Pak. Gagasan ini dahsyat sekali. Anda buka deh internet. Salah satu slogannya The Great Reset ini adalah You will own nothing and you will live happily. And you will live happy and you will be happy. Anda tidak akan memiliki apa-apa, tapi Anda akan hidup senang. Wih, keren. Ya. Berarti paham apa ini? Paham komunis. Semua milik negara, semua dijamin sama negara dengan bayarannya apa? Ketaatan penuh kepada negara gitu. Ya kan? Yang mau taat, oh udah dijamin. Yang nggak mau taat, dijamin juga tapi dijamin nerakanya gitu. Ini namanya sistem Dajjal kan. Sistem Dajjal berarti sebuah sistem yang karakternya kayak Dajjal. Nah sedangkan Nabi jelaskan Dajjal itu karakternya gimana? Dajjal itu karakternya kalau nanti sudah keluar, dia masuk ke semua negeri, semua kampung kecuali Mekah dan Madinah. Karena dua kota suci ini dijaga barisan malaikat yang siap menghunuskan pedang mereka menebas lehernya Dajjal kalau mendekat. Nah jadi Dajjal masuk ke satu kampung, dia umumkan, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Mirip seperti ucapan siapa? Fir'aun ya. Nah penghuni kampung itu jika terdiri dari kaum kafir dan kaum munafik, muslim munafik ya kan, mereka akan segera mengkonfirmasi, Anta Rabbuna, engkau Rabb kami, tolonglah kami sudah lapar, kami sudah haus ya kan? Maka Dajjal kasih surga dengan cara dia perintahkan, hai langit turunkan hujan, turun hujan dengan izin Allah. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah. Hewan ternak dari kaum munafik dan kaum kafir ini gemuk-gemuk, susunya banyak, dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu Dajjal masuk ke satu kampung yang lain, dia umumkan lagi, Ana Rabbukum. Kampung itu kumpulan orang-orang istiqamah, mukmin istiqamah. Mereka ngerti, mereka langsung jawab, Rabbunallah, Anta al-Masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini al-Masihud Dajjal. Dajjal marah. Dajjal perintahkan langit jangan turunkan hujan, enggak turun hujan dengan izin Allah. Padahal sudah lama nggak turun hujan. Hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhan, nggak keluar tumbuh-tumbuhannya, padahal sudah lama nggak keluar.
Akibatnya hewan ternak kaum mukmin ini mati bergelimpangan, dikasih neraka sama Dajjal. Nah, ini sistem Dajjal, sebuah sistem yang menjamin siapa yang mau taat sama protokolnya, sama aturan mainnya, sama hukumnya, ya kan, akan dikasih surga. Siapa yang menentang aturan mainnya, ya, maka dia akan dikasih minimal, dikasih cap jelek. Cap jeleknya namanya apa? Radikalis, teroris, ekstremis, ya, fundamentalis dan sejenisnya. Masih balelo juga, masih membangkang juga, sudah dilikuidasi. Gitu. Ya, sistem, tapi sistemnya karakter Dajjal. Nah, karenanya umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem ini. Dan kita sedih melihat banyak sekali umat Islam sekarang tunduk aja, ikut aja terus gitu, ya kan? Apa kata dia, ikutin terus. Ya. Nggak ada lagi apa namanya jiwa kritis, jiwa apa namanya mikir gitu. Ini mau kemana sih kita nih? Nggak ada, Pak. Karena apa ya? Karena memang kebanyakan sudah jadi buih yang mengapung di atas air. Ya, Allah sudah cabut rasa takut musuh kepada umat ini. Bahkan Allah tanamkan penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Gawat nih, nanti kita bisa mati nih gitu. Wah, ya kan? Memang mati kenapa? Mati kan niscaya, pasti mati gitu. Tinggal masalahnya bagaimana mati yang husnul khatimah. Nah, jadi umat Islam berarti diajak turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Jadi bukan turut nantinya siap-siap barok dari Dajjal, ya kan? Turut siap daftar untuk wala sama Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Makanya dimulai dengan sekarang, selagi Dajjalnya belum keluar, baru Dujjal, baru Dajjal kecil, sudah latihan wala gitu, latihan wala kepada Dujjal kecil ya, sehingga kalau Dajjal besarnya benar-benar datang, ya pasti walanya gitu. Ngadepin yang kecil-kecil gini yang sihirnya nggak seberapa aja udah kena, apalagi yang sihirnya nanti kenceng gitu, ya kan? Nah, makanya saudaraku rahimakumullah, ini bukan hari-hari yang ringan, Pak. Ini hari yang berat. Ayamus sabr, kata Nabi. Hari-hari yang menuntut kesabaran berlipat ganda. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada seorang penulis. Ya, nah, jadi ini sistem kafir syirik sekarang ini pada dasarnya sistem Dajjal. Ya. Dan lembaga yang mereka katakan untuk mempersatukan, mempertemukan, menjalin kerjasama antar bangsa, ya kan? Yang kemudian ikonnya seperti ini. Ya, yang bernama PBB ya, atau UN, ya kan? Ini sebenarnya ikon-ikonan di depan layar saja, tapi hakikat ikonnya apa? Ini hakikat ikonnya, ya. Novus Ordo Seclorum, itu hakikat ikonnya. Makanya kalangan Muslim yang ngerti menyebut PBB itu the Big Five. Tahu the Big Five? Ya, 5 yang besar. Gitu. Kenapa? Karena PBB pada hakikatnya bukan sebuah lembaga kesetaraan, tapi ada 5 yang besar yang menentukan. Siapa mereka? Pemegang hak veto: Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Saya ulangi, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang Muslim? Kafir semua. Kafir harbi lagi. Kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Ini yang memimpin dunia sekarang. Dan itu pun di depan layar sebenarnya. Itu yang di depan layar. Hakikatnya bukan mereka juga yang menentukan. Mereka pion-pion aja gitu loh, elemen-elemen saja. Yang menentukan siapa hakikatnya? Ya yang paling asyaddu, ya kan? Apa namanya? Adawatan lilladzina amanu. Mereka yang pada hakikatnya mimpin. Ya, kamu akan temukan yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman adalah kaum Yahudi, walladzina asyraku, dan kaum musyrikin. Makanya sekarang Yahudi mau musyrikin, makin akrab, Pak. Dan 2 wilayah yang paling dahsyat penganiayaan kepada kaum muslimin adalah satu di Palestina oleh Yahudi, satu di Xinjiang oleh musyrikin.